Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah istana megah di jantung kekaisaran Romawi Timur, dinding-dinding berlapis emas berdiri kokoh. Para penjaga berjaga dengan wajah tegas, dan di singgasananya duduk seorang kaisar yang memerintah separuh dunia, Heraklius. Malam sebelumnya ia gelisah. Ada tanda-tanda di langit yang mengusik hatinya. Sebuah firasat bahwa telah muncul seorang raja baru dari bangsa yang berkhitan. Pagi itu kabar itu datang. Kabar tentang seorang lelaki dari Mekah yang mengaku sebagai nabi terakhir. Suratnya telah sampai ke tangan sang kaisar. Di benaknya satu pertanyaan menggema. Apakah ini dia yang telah lama dinubuatkan? Namun tak semua siap menerima kebenaran. Para pembesar istana bergejolak, pintu-pintu aula terkunci, dan suasana memanas. Apa yang terjadi di ruang itu bukan sekedar urusan politik. Ini adalah benturan antara cahaya kebenaran dan tembok kekuasaan. Inilah akhir kisah Heraklius, sebuah babak yang penuh pelajaran tentang bagaimana hati manusia bisa terbuka atau menutup diri, meski tanda-tandanya begitu jelas. Perkataan falamma qala ma qala, begitu selesai mengatakan perkataan tersebut, barangkali yang dimaksud adalah tanya jawab tersebut, dan boleh jadi yang dimaksud ialah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Natur setelah itu. Seluruh domir kata ganti yang dimaksud adalah Heraklius. Kata as-sokhobu artinya kegaduhan atau suara gaduh, yaitu suara yang saling bersahutan ketika terjadi pertengkaran. Dalam kitab Al-Jihad ditambahkan kalimat, aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Perkataan fakultu li ashabi, aku katakan kepada sahabat-sahabatku, dalam kitab Al-Jihad ditambahkan kalimat, ketika kami telah keluar dari majelis tersebut. Perkataan amiro menjadi besar. Lafaz amiro dibaca dengan fathah pada hamzah dan kasroh pada mim, artinya menjadi besar. Istilah Ibnu Abi Kabsyah merujuk kepada Rasulullah SAW. Julukan Abu Kabsyah digunakan orang Arab untuk menisbatkan seseorang kepada kakeknya yang asal-usulnya tidak jelas. Pendapat ulama berbeda tentang siapa sebenarnya Abu Kabsyah. Pendapat Abul Hasan Al-Jurjani ialah kakek Wahab, kakek Nabi dari pihak ibu. Namun pendapat ini ditolak karena tidak ada bukti julukan tersebut pada nasab Wahab. Pendapat lain yaitu kakek Abdul Muthalib dari pihak ibu, tetapi juga tidak ada bukti julukan itu. Menurut Ibnu Habib, terdapat beberapa kakek Nabi dari pihak ayah dan ibu yang dijuluki Abu Kabsyah. Pendapat Abul Fath Al-Azdi dan Ibnu Makula, Abu Kabsyah adalah Al-Harith bin Abdul Uzza, ayah susuan Nabi SAW yang memiliki putri bernama Kabsyah. Sedangkan menurut Ibnu Qutaibah, Al-Khattabi dan Ad-Daruqutni, Abu Kabsyah adalah seorang dari Bani Khuza'ah bernama Wajas bin Amir bin Ghalib yang menyelisihi Quraisy dalam penyembahan berhala dan justru menyembah bintang Asy'ara. Julukan ini disematkan pada Rasulullah karena kesamaan sikap dalam menentang kemusyrikan. Perkataan innahu yakhofuhu, dia sampai ditakuti oleh, dibaca innahu bukan annahu, berfungsi sebagai kata istinafiyah, kata pembuka, dan taklil, sebab akibat. Ditambah lagi dalam riwayat lain, kata yakhofuhu dibubuhi huruf lam menjadi la yakhofuhu. Perkataan Maliku Bani Al-Asfar, Raja Bani Asfar, yaitu Raja bangsa Romawi. Menurut riwayat, julukan Al-Asfar berasal dari kakek mereka, Rum bin Is, yang menikahi putri Raja Habsyah. Keturunan mereka berkulit kuning langsat, sehingga Heraklius disebut Al-Asfar, kuning. Pendapat Ibnu Anbari, menurut Ibnu Hisham,
Dalam Al-Tijan, bangsa Romawi digelari Al-Asfar karena nenek mereka, Sarah, istri Nabi Ibrahim, memiliki mahar berupa emas. Perkataan fama ziltu mukinan, aku terus diliputi keyakinan. Pada hadis Abdullah bin Shaddad ditambahkan bahwasanya Abu Sufyan berkata, sejak saat itu aku merasa takut terhadap Muhammad SAW hingga akhirnya aku masuk Islam. Hadis ini disebutkan oleh At-Tabrani. Perkataan hatta adkhalallahu alayya al-Islam, hingga Allah memasukkanku ke dalam Islam, yakni sehingga aku menampakkan keyakinan itu, bukan keyakinan itu sendiri yang meningkat. Perkataan wakana ibnu an-Natur dan ibnu Natur dibaca dengan huruf to. Dalam riwayat Al-Hamawi dibaca an-Nadhur dengan huruf zo. Artinya penjaga kebun. Dalam riwayat lain dari Al-Laits, nama ini menjadi Ibnu Natur. Dengan tambahan alif di akhir menunjukkan nama non-Arab. Huruf wawu pada wakana berfungsi sebagai huruf athof, menghubungkan kisah ini dengan riwayat sebelumnya dari Az-Zuhri. Sanad kisah Ibnu Natur tersambung, bukan mu'alaq, hingga kepada beliau. Meski sebagian orang keliru mengira sanadnya terputus. Beberapa ulama Maghrib mengira kisah ini diriwayatkan dari Abu Sufyan melalui Ibnu Natur karena tidak menemukan penegasan penyimakan. Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah menegaskan bahwa Az-Zuhri bertemu Ibnu Natur di Damaskus pada masa Abdul Malik bin Marwan. Kemungkinan besar Az-Zuhri meriwayatkan kisah tersebut setelah Ibnu Natur masuk Islam. Namun tetap menyebutnya uskup untuk menegaskan pengetahuannya tentang urusan kaum Nasrani. Riwayat dalam Sirah Ibnu Ishaq mendukung bahwa kisah ini berasal dari Az-Zuhri melalui Ubaidillah. Dengan urutan kisah Ibnu Natur muncul sebelum kisah Abu Sufyan. Para hufaz lebih cenderung pada penjelasan pertama dan menganggapnya sebagai contoh hadis mudraj di awal matan. Wallahu a'lam. Perkataan Sohibu Ilya berarti penguasa Ilya, wali kota, dibaca mansub karena ikhtisos atau sebagai hal. Dalam riwayat Abu Dzar dibaca sebagai sifat dengan syarat idhofahnya bersifat ta'rif. Kata Hirokla dibaca majrur sebagai mudhof ilaih mengikuti kata Ilya. Istilah sohibu untuk Ibnu Natur bisa bermakna pengikut, makna hakiki, atau teman, makna majazi. Dalam konteks jabatan wali kota Ilya, maknanya majazi, teman Heraklius. Sedangkan dari sisi kedudukannya di hadapan Heraklius, maknanya hakiki, pengikut. Menurut Al-Karmani, penggunaan satu lafaz untuk dua makna sekaligus diperbolehkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ulama lain membatasi pada satu makna saja, yaitu makna yang lebih umum. Konsep ini disebut umumul majaz. Perkataan sukufan berarti uskup, dibaca mansub sebagai khobar kana, sedangkan yuhadditsu menjadi khobar kedua. Dalam sebagian riwayat, kata ini dibaca sukifa, fi'il majhul, atau askufu dengan tambahan alif di awal. Kata askufu dan sukufan berasal dari bahasa non-Arab, maknanya pemimpin agama Nasrani. Sebagian mengatakan berasal dari bahasa Arab dengan arti yang tinggi saat menunduk, digunakan untuk para pembesar karena kesan kekhusyuan mereka. Kata ini jarang memiliki padanan wazan serupa, kecuali al-asrubu, timah, atau menurut Ibnu Sayyidihi juga al-askufu, pembuat. Berdasarkan riwayat Abu Dzar, khobarnya adalah kalimat berikutnya,
yuhaditsu anna Hirokla, ia menuturkan bahwa Heraklius. Huruf waw pada wakana berfungsi sebagai atof, menghubungkan kisah ini dengan riwayat sebelumnya dari Az-Zuhri. Riwayat ini tergolong mursal. Perkataan hina kodima Ilia berarti ketika Heraklius datang ke Ilia, yakni pada masa pasukan Romawi mengalahkan dan mengusir tentara Persia. Peristiwa ini terjadi pada tahun Umroh Hudaybiyah, saat kaum muslim bergembira mendengar kemenangan Romawi atas Persia. At-Tirmidzi dan sejumlah imam meriwayatkan kisah lengkapnya ketika menafsirkan Quran surat Ar-Rum ayat 4-5. Dan pada hari kemenangan Romawi itu bergembiralah orang-orang beriman karena pertolongan Allah. Peristiwa ini juga disinggung oleh Imam Al-Bukhari di awal kitab Al-Jihad. Perkataan khobithun nafsi berarti bermuram durja, yakni murung atau sedih, dan kadang digunakan untuk menyebut orang yang malas. Dalam As-Sahih terdapat larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan khobuthats nafsi, diriku buruk, karena beliau tidak menyukai lafaz tersebut. Larangan ini berlaku untuk kaum muslimin, namun penggunaannya untuk Heraklius tidak menjadi masalah. Riwayat Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Heraklius ditanya, "Kelihatannya engkau hari ini sedang murung." Kata al-batorikotu adalah bentuk jamak dari al-bitriku, Patrik, yang berarti para menteri kerajaan Romawi. Perkataan hazzaan, ahli nujum, dibaca dengan tasydid pada huruf zai dan diakhiri hamzah bertanwin. Bisa pula berawal dari bentuk fi'il hazza yahzu hazwan, yaitu orang yang ahli perdukunan. Jika dijadikan khobar kedua, artinya seseorang menguasai dua ilmu sekaligus, perdukunan dan nujum. Jika sebagai penjelas kata sebelumnya, artinya perdukunan yang terkadang bersandar pada bisikan setan atau pada perhitungan ilmu nujum. Kedua ilmu ini populer pada masa jahiliyah hingga dilemahkan oleh Islam yang melarang keras pengikutnya mempercayai mereka. Ilmu nujum di masa itu mencakup perhitungan kemunculan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikaitkan dengan siklus gugusan bintang Taurus dan Scorpio setiap 20 tahun. Perhitungan ini tepat dengan 3 fase penting. 20 tahun pertama hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 20 tahun kedua turunnya wahyu pertama, 20 tahun ketiga penaklukan Mekah dan meluasnya Islam. Bintang Scorpio diyakini melambangkan kekuasaan kaum berkhitan, yang dalam konteks ini menunjuk bangsa Arab, bukan Yahudi, karena kekuasaan mereka sudah sirna. Terkait pertanyaan mengapa Imam Al-Bukhari mencantumkan riwayat yang tampak membenarkan ramalan nujum, jawabannya beliau tidak bermaksud mengesahkan ramalan, tetapi menunjukkan bahwa tanda kemunculan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari berbagai jalur, termasuk dari lisan para dukun, ahli nujum, manusia, dan jin, baik yang benar maupun yang batil. Sebagian ulama juga menafsirkan al-haza sebagai peramal yang membaca tanda fisik dan wajah seseorang melalui firasat, yang berarti pengetahuan Heraklius dalam hal ini mungkin lebih luas dari sekedar yang disebutkan. Perkataan Malikal Khitan, raja yang berkhitan, bisa juga dibaca mulkun, dan dalam riwayat Al-Kushmihani tertulis lafaz malikun. Perkataan qad dzoharo berarti telah berkuasa atau menang. Berdasarkan perhitungannya dalam ilmu nujum, Heraklius menetapkan bahwa raja berkhitan telah memperoleh kemenangan yang terbukti benar pada awal kejayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saat penandatanganan perjanjian Hudaybiyah.
Peristiwa ini dikaitkan dengan turunnya Quran surat Al-Fat ayat 1. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Penaklukan Mekah sendiri berawal dari pelanggaran Quraisy terhadap perjanjian tersebut. Dan pembukaan jalan menuju kemenangan juga tergolong kemenangan itu sendiri. Perkataan min hadhil ummah berarti di antara bangsa-bangsa ini, yakni bangsa-bangsa yang hidup pada masa itu. Penggunaan kata umat di sini bersifat majazi, berbeda dengan ucapan Heraklius selanjutnya. Pemimpin bangsa ini telah muncul yang secara khusus merujuk pada bangsa Arab. Pernyataan tidak ada bangsa yang berkhitan selain bangsa Yahudi didasarkan pada informasi yang mereka ketahui, karena banyak orang Yahudi hidup di wilayah Romawi, khususnya di Ilya dan Baitul Maqdis dalam keadaan hina. Adapun bangsa Arab, meski sebagian seperti suku Gosan berada di bawah kekuasaan Romawi, tetap memiliki raja-raja sendiri yang memimpin mereka. Perkataan fala yuhimmannaka, janganlah membuat Tuhan khawatir, dibaca dengan mendomahkan huruf awalnya dari kata ahamma yang maknanya jangan terlalu khawatir. Perkataan sya'nuhum berarti perkara atau urusan mereka. Kata madainu adalah bentuk jamak dari Madinatun. Menurut Abu Ali Al-Farisi, jika Madinah dianggap dari wazan fa'ilah, misal ungkapan Madinah bil makan, bermukim di suatu tempat, maka bentuk jamaknya dibubuhi hamzah menjadi madain, seperti pada kata qabail. Jika dianggap dari wazan maf'ilah, asal kata dina, dikuasai atau dikendalikan, maka bentuk jamaknya tidak dibubuhi hamzah seperti ma'ayish. Bentuk ma'ayish adalah yang masyhur. Namun riwayat dari Kharijah dari Nafi Al-Qari menunjukkan pembacaan ma'aish dengan hamzah. Al-Qazaz menjelaskan bahwa pembacaannya dengan hamzah terjadi karena dianggap mengikuti pola fa'ilah akibat kemiripan lafaz. Perkataan fabainama hum ala amrihim, ketika mereka sedang sibuk mengurus masalah tersebut, yakni masalah yang mereka musyawarahkan tadi. Perkataan utiya Hiroklu birojulin berarti dihadapkan kepada Heraklius seorang laki-laki. Hadis tidak menyebutkan siapa yang membawanya. Raja Gosan adalah penguasa wilayah Busro. Menurut riwayat Ibnu Sakan, Raja Gosan pernah mengutus Adi bin Hatim kepada Heraklius, sehingga kemungkinan laki-laki yang dimaksud adalah Adi bin Hatim. Wallahu a'lam. Perkataan an khobari Rasulillah mengabarkan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, laki-laki itu berkata bahwa di tengah mereka muncul seorang yang mengaku nabi, diikuti sebagian orang namun juga ditolak sebagian lainnya, hingga terjadi beberapa kali peperangan. Ketika ia pergi, kondisi tersebut masih berlangsung. Riwayat ini memperjelas bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awal kemunculan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, Heraklius memerintahkan agar laki-laki itu ditelanjangi, lalu mendapati ia berkhitan. Heraklius berkata, "Demi Allah, inilah yang kulihat dalam mimpi." Kemudian memerintahkan agar pakaiannya dikembalikan. Perkataan hum yakhtatinuna, mereka berkhitan, dalam riwayat Al-Asili diriwayatkan dengan lafaz hum mukhtatinuna dengan huruf mim di awalnya. Namun lafaz yang pertama yakhtatinuna
lebih tepat dan lebih luas cakupan maknanya. Perkataan hadza maliku hadhil ummati qad zoharo, inilah raja umat ini, ia telah muncul. Perbedaan riwayat, mayoritas perawi Sahih Al-Bukhari mengatakan mulkun, kekuasaan. Namun riwayat Al-Qabisi malikun, raja. Sedangkan Abu Zar dari Al-Kushmihani yamliku, ia memimpin atau memerintah. Penjelasan ulama, menurut Al-Qadi, mungkin domah pada huruf mim bergabung, lalu berubah menjadi huruf ya. As-Suhaili mengatakan kata yamliku bisa sebagai mubtada khobar, maknanya orang ini akan memimpin umat ini, atau sebagai naat sifat bagi rojul. Sedangkan guru Ibnu Hajar berpendapat kata yang tersembunyi bisa berupa isim mausul, maknanya ini adalah yang memimpin umat ini. Sebagaimana gaya bahasa ulama Kufah yang membolehkan isim isyarah bermakna isim mausul. Pendapat Ibnu Hajar, mayoritas riwayat sepakat tanpa huruf ya di awal, malikun atau mulkun, sehingga riwayat yamliku dianggap syadz atau lemah. Dalam naskah patokan yang ia temukan juga oleh As-Sarakhsi, ada riwayat dengan huruf ba di awalnya bimulki, bermakna kekuasaan ini akan muncul dengan berdaulatnya raja umat yang berkhitan ini. Perkataan biru miyata di Roma dibaca tanpa tasdid pada huruf ya, maksudnya Roma, ibu kota Romawi Barat. Catatan nahu dibaca majrur karena didahului huruf ba. Frasa hims dibaca majrur dengan fathah bukan kasroh. Alasannya termasuk isim alam, nama kota yang mu'anas, dan goiru munsorif, tidak menerima tanwin. Sebagian ulama berpendapat bisa menerima tanwin, tetapi yang masyhur adalah tidak. Frasa falam yarim maknanya belum lama berselang atau belum beranjak dari tempatnya. Ini adalah penggunaan bahasa Arab yang umum. Keterangan Ad-Daudi maksudnya Heraklius belum sampai ke kota Hims, tetapi pihak tertentu sudah melakukan manuver terhadapnya. Perkataan hatta atahu kitabun min sahibihi, hingga datanglah surat balasan dari sahabatnya. Yang dimaksud sahabat di sini adalah tokoh dekat Heraklius yang memiliki pengaruh besar di kalangan Romawi. Riwayat Dihyah dalam hadis, Dihyah dibawa menghadap Kaisar Heraklius. Setelah para utusan keluar, Heraklius memanggil uskup penentu kebijakan mereka. Uskup berkata, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang telah lama mereka tunggu, dan Isa alaihissalam telah memberi kabar gembira tentangnya. Ia pun beriman kepada Nabi. Heraklius berkata, jika aku masuk Islam, kekuasaanku akan hilang. Uskup lalu menulis surat kepada Nabi SAW mengucapkan salam, bersyahadat, dan menyatakan keimanannya. Uskup keluar menemui kaumnya lalu dibunuh oleh mereka. Riwayat Ibnu Ishaq, Heraklius mengutus Dihyah menemui Dugotir Ar-Rumi karena ia lebih didengar oleh bangsa Romawi. Dugatir masuk Islam, mengganti pakaiannya dengan pakaian putih, dan mendeklarasikan syahadat di hadapan rakyat. Orang-orang Romawi memukulnya hingga mati. Komentar Heraklius setelah Dihyah kembali, Heraklius berkata bahwa Dugatir memiliki kedudukan lebih tinggi di mata rakyat dibanding dirinya, sehingga ia pun khawatir keselamatannya. Analisis Ibnu Hajar, kemungkinan Dugatir adalah sahabat Heraklius dari Roma yang disebut dalam riwayat. Ada perbedaan pendapat tentang waktu pengutusan Dihyah. Pendapat pertama, Dihyah diutus saat perang Tabuk. Pendapat terkuat, Dihyah juga diutus pada tahun Hudaibiyah. Maka boleh jadi kisah terbunuhnya uskup dan Dugatir terjadi dua kali dengan penyebab sama.
atau ada dua sosok Dugatir dengan kisah berbeda. Versi Ibnu Natur tidak disebutkan masuk Islam, versi Ibnu Ishaq masuk Islam lalu dibunuh. Perkataan wasaro Hiroklu ila Himso, lalu Heraklius berangkat ke Hims, sebab Hims merupakan ibu kota kerajaannya. Sebagaimana yang telah kami terangkan, pada waktu itu kota Hims lebih besar daripada kota Damaskus. Kota Hims ditaklukkan oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijriah, yaitu 10 tahun setelah terjadinya kisah ini. Perkataan wa annahu nabiyun, dan bahwasanya dia itu benar-benar seorang nabi. Pernyataan ini menunjukkan bahwasanya Heraklius dan sahabatnya itu mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pengakuan Heraklius tidak berakhir pada keimanan, berbeda dengan sahabatnya. Perkataan fa'adhina dibaca qasr pendek berasal dari kata al-idhn, izin, artinya mengundang atau memanggil. Dalam sebagian riwayat al-Mustamli dan lainnya dibaca fa'adhana dengan mad atau panjang, artinya mengumumkan. Makna kata ad-daskaroh dibaca dengan mensukunkan huruf sin, artinya istana yang dikelilingi oleh rumah-rumah. Kronologi peristiwa Heraklius masuk ke istana dan menguncinya. Semua pintu rumah-rumah yang mengelilingi istana dibuka. Lalu orang-orang Romawi diundang masuk ke dalam istana. Setelah semua masuk, pintu istana dikunci kembali. Heraklius kemudian muncul dan berkhutbah. Alasan tindakan Heraklius, ia khawatir akan diserang oleh rakyatnya sendiri. Sebagaimana sebelumnya mereka menyerang dan membunuh Dugatir yang masuk Islam. Perkataan warrosyad, petunjuk, huruf ro dan shin dibaca fathah. Perkataan wa an yathbuta mulkukum, serta tetap langgeng pada kerajaan kalian, sebab jika mereka tetap bertahan di atas kekafiran, niscaya akan hilanglah kekuasaan mereka. Heraklius mengetahui hal itu dari nukilan kabar-kabar terdahulu. Perkataan fatabaya'u, maka berbaiatlah. Dalam riwayat Al-Kushmihani dibaca fatatabaya'u. Dalam riwayat Al-Asili diriwayatkan dengan lafaz fanubayi'u. Perkataan lihadzan nabiyyu, kepada nabi ini, begitulah yang tertera dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat lainnya tidak disebutkan huruf lam di awalnya. Perkataan fahasu, berhamburan, dibaca dengan huruf ha dan huruf sod. Maknanya berlarian keluar. Mereka diserupakan dengan hewan liar karena sikap penolakannya terhadap ajakan itu melebihi hewan-hewan liar yang menghindar dari manusia. Adapun penyerupaannya dengan keledai, bukan hewan-hewan liar lainnya, karena sama-sama jahil, bodoh, dan tidak dapat mengerti. Bahkan mereka lebih sesat daripada keledai. Perkataan wa ayisa, dan tidak ada lagi harapan, dalam riwayat Al-Kushmihani dan Al-Asili diriwayatkan dengan lafaz ya isa dengan dua huruf ya. Makna keduanya yaitu berputus asa. Hanya saja ayisa adalah bentuk terbalik dari kata ya isa. Perkataan minal iman, mereka beriman, konteksnya Heraklius merasa putus asa mengharapkan keimanan rakyatnya setelah melihat reaksi penolakan mereka. Putus asa dari dua sisi. Pertama, dari keimanan rakyat, karena sambutan yang dingin dan penolakan terhadap seruan Islam. Kedua, dari keimanannya sendiri, karena ia takut kehilangan kekuasaan jika masuk Islam. Niat awal Heraklius ingin seluruh rakyatnya masuk Islam bersamanya, sehingga ia tetap memimpin sebagai raja.
Keinginannya bersyarat masuk Islam tanpa kehilangan kerajaan. Penyebab putus asa, syarat tersebut tidak terpenuhi sebab rakyatnya menolak. Padahal andai ia ikhlas demi pahala dari Allah, ia bisa saja meninggalkan tahta dan kekuasaannya lalu selamatkan imannya. Kesimpulan, pilihan Heraklius menunjukkan pertimbangan politik dan kekuasaan lebih dominan daripada keimanan murni. Wallahul muwafiq. Perkataan anifan tadi yakni yang baru terjadi tadi. Kedudukannya mansub sebagai hal. Perkataan faqad ro'aitu dan aku telah menyaksikannya. Dalam kitab At-Tafsir ditambahkan lafaz, aku Heraklius telah melihat dari kalian apa yang membuatku gembira. Perkataan fakana dzalika akhiru sya'ni Hirokla yang dimaksud akhir kisah Heraklius adalah akhir kisah ajakan Heraklius kepada Islam, bukan akhir hidup atau runtuhnya kekuasaannya. Bisa juga maksudnya akhir kisah Heraklius menurut pengetahuan perawi, walaupun setelah itu masih ada kisah lainnya, peristiwa lanjutan setelah kisah utama. Heraklius menyiapkan pasukan menuju Mu'tah dan Tabuk. Kisah surat kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius. Kisah pengiriman emas dari Heraklius yang dibagikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ubaid. Riwayat Tabuk Al-Musnad dari Sa'id bin Abi Rashid At-Tanuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Tabuk mengutus Dihya membawa surat ke Heraklius. Heraklius mengumpulkan para pastur dan menteri, lalu membacakan surat tersebut. Mereka bingung hingga sebagian meninggalkan tempat. Heraklius menenangkan mereka. Ia hanya ingin menguji keteguhan mereka pada agama. Riwayat Ibnu Ishaq. Saat hendak kembali dari Syam ke Konstantinopel, Heraklius memberi 3 opsi kepada Romawi. Masuk Islam, membayar jizyah, berdamai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kerajaan tetap bertahan. Semua opsi ditolak. Heraklius pergi lalu di sebuah bukit menoleh ke arah Syam dan berkata, "Selamat atasmu bumi Suriah, Syam," seperti ucapan perpisahan. Catatan sejarah, ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Apakah yang diperangi kaum muslimin pada masa Abu Bakar dan Umar itu Heraklius atau putranya? Pendapat yang tampak kuat, Heraklius sendiri yang diperangi. Wallahu a'lam. Keterangan tambahan. 1. Status keimanan Heraklius masih diperdebatkan. Kemungkinan pertama, ia beriman tetapi menyembunyikan imannya karena takut dibunuh oleh rakyat Romawi. Kemungkinan kedua, ia ragu hingga wafat dalam keadaan kafir. Perawi menutup hadis dengan itulah akhir kisah Heraklius yang mengisyaratkan akhir kisah dalam konteks ajakan Islam, bukan akhir hayat atau kekuasaannya. 2. Kaitan penutupan bab oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menutup kitab Bad'ul Wahyi dengan kisah Heraklius dan membuka dengan hadis niat. Pesan yang tersirat, jika niat benar, bermanfaat. Jika niat salah, celaka dan rugi. Menunjukkan relevansi hadis Ibnu Natur dengan bab awal mula turunnya wahyu. 3. Hubungan kisah Heraklius dengan awal turunnya wahyu. Kisah ini menggambarkan respon manusia terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal kenabian. Surat Nabi kepada Heraklius memuat ayat yang selaras dengan ayat pembuka bab, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 163. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sebagaimana kepada Nuh. Quran Surat Asyura ayat 13 berisi syariat yang diwariskan kepada nabi-nabi terdahulu, dan Quran Surat Ali Imran ayat 64 berisi seruan kepada kesepakatan dalam pokok agama.
Keterangan tambahan lanjutan. 1. Penghormatan Heraklius terhadap surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius menyimpan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kotak berlapis emas sebagai bentuk penghormatan. Surat tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh keturunannya pada masa Raja Perancis yang menaklukkan Toledo, Spanyol. Kotak tersebut dirawat oleh keturunannya. 2. Kesaksian pertemuan dengan surat tersebut. Abdul Malik bin Sa'ad, Panglima Perang Muslim, pernah melihat surat itu saat bertemu dengan raja pewarisnya. Ia ingin menciumnya sebagai bentuk penghormatan, tetapi tidak diizinkan. Al-Qadi Nuruddin bin As-Soghih meriwayatkan dari Saifuddin Falih Al-Mansuri, diutus oleh Raja Qalaun ke Raja Eropa, lalu diteruskan ke Raja Perancis. Raja Perancis menunjukkan kotak emas berisi tempat pena emas dan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilapisi sutra. Tulisan pada surat banyak yang memudar, namun tetap dijaga dan disembunyikan dari kaum Nasrani lain. Wasiat keluarga, selama surat ini ada, kerajaan akan tetap bertahan. 3. Pesan Nabi terkait keberkahan surat. Dalam kisah dengan At-Tanuhi, utusan Heraklius, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, peliharalah surat itu, manusia akan tetap memperoleh kebaikan selama kebaikan itu masih ada. 4. Perbedaan sikap Kisra versus Kaisar. Dari riwayat Umair bin Ishaq Mursal dan Abu Ubaid dalam Al-Amwal, Kisra Persia merobek-robek surat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kerajaannya akan runtuh. Kaisar Romawi atau Heraklius melipat dan menghormati surat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kerajaannya akan tetap bertahan. Diperkuat riwayat lain, jawaban Kisra, doa Nabi agar kerajaannya dihancurkan. Jawaban Heraklius, doa Nabi agar kerajaannya diteguhkan. Wallahu a'lam. Perkataan rawahu Shalih bin Kaisan wa Yunusu wa Ma'marun an Az-Zuhairi. Diriwayatkan oleh Shalih bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri. Pendapat Al-Karmani, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari ketiga perawi ini melalui sanad yang sama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari ketiganya melalui jalur yang berbeda. Juga mungkin Az-Zuhri meriwayatkan kepada mereka dari satu guru, Ubaidullah bin Abdullah atau guru lain. Koreksi Ibnu Hajar. Kemungkinan pertama, Abul Yaman meriwayatkan dari ketiganya, mustahil. Karena Abul Yaman tidak bertemu Shalih bin Kaisan maupun mendengar dari Yunus. Dalam ilmu hadis, kemungkinan logika semata tidak berlaku. Yang dipakai adalah bukti riwayat nyata. Penjelasan jalur riwayat. Shalih bin Kaisan diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad dari jalur Ibrahim bin Sa'ad. Sanad lengkap hingga Ibnu Abbas. Muslim juga meriwayatkannya. Yunus diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad, ringkas dari Al-Laits, dan kitab Al-Isti'dzan, ringkas dari Ibnul Mubarak. At-Tabrani meriwayatkan matan lengkap. Ma'mar diriwayatkan Al-Bukhari secara lengkap dalam kitab At-Tafsir. Riwayat kisah Ibnu Natur muncul di sebagian jalur, sebagian ringkas, sebagian lengkap. Kesimpulan, Ibnu Hajar, Abul Yaman tidak meriwayatkan dari ketiga perawi ini. Az-Zuhri menyampaikan hadis kepada ketiga muridnya dari satu jalur sanad melalui Ubaidullah bin Abdullah. Riwayat Al-Bukhari dari mereka tidak berasal dari jalur Abul Yaman. Jika dibuka kemungkinan jalur lain tanpa bukti, ini akan memicu ittirab, kekacauan sanad, dan melemahkan hadis. Imam Al-Bukhari menghindari kekacauan itu dengan menyebut jalur yang jelas. Alhamdulillah, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran itu bagaikan cahaya. Ia akan tetap bersinar meski ada hati yang menutupinya.
Heraklius melihat tanda-tanda itu, bahkan mengakui kebenarannya. Tapi kekuasaan, tekanan, dan gengsi membuatnya berhenti di ambang pintu iman. Pelajaran bagi kita jelas, jangan tunggu sampai cahaya itu lewat, sebelum kita sempat menggenggamnya. Iman bukan sekedar pengetahuan, tapi keberanian untuk melangkah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika kebenaran datang, hati kita lapang menerimanya, dan langkah kita ringan mengikutinya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena setiap hikmah yang kita ambil adalah bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pembahasan hadis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.